Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dari buku Pengantar Belajar Ilmu Nahwu karya Al-Habib Hasan Baharun. Kita akan melanjutkan ke nomor 2 dari buku ini, yang inti pembahasannya adalah membahas tentang fa'il, istilah fa'il dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan. Jadi setiap ada kata kerja, tentu pasti ada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana cara membaca isim yang menjadi fa'il dalam bahasa Arab? Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan berkata nomor 2, setiap isim yang jatuh sesudah kata kerja atau fi'il dan dia yang melakukan pekerjaan tersebut namanya fa'il. Hukumnya harus pakai dhammah atau hukumnya adalah marfu'. Seperti raja'at tilmizu, telah pulang murid itu. Ja'al ustadzu, telah datang ustadz. Yarqudul waladu, sedang tidur anak itu. Yaqumul abu, telah sedang bangun atau sedang berdiri ayah. Itu adalah nomor 2 dari kitab Pengantar Belajar Ilmu Nahwu. Dalam pembahasan ini beliau Habib Hasan Baharun ingin menjelaskan kepada kita bahwa setiap kali kita menemukan isim jatuh setelah fi'il, kemudian isim tersebut dia adalah yang melakukan pekerjaan atau fi'il tadi, maka dia disebut dengan fa'il dan harus dibaca dhammah. Artinya ketika kita menemukan sebuah isim, kata benda, jatuh setelah kata kerja, dan kata benda tersebut pantas untuk menjadi pelaku dari kata kerja tadi, maka harokat dari kata benda atau isim itu adalah dhammah. Pada umumnya seperti itu. Dalam contoh yang disebutkan oleh Habib Hasan di sini, raja'a at-tilmizu. Raja'a apa artinya? Pulang. At-tilmizu, murid itu. Maka at-tilmizu di sini adalah isim, kata benda. Ya kan? Murid itu. Dia jatuh setelah fi'il. Kata kerja mana? Kata kerjanya raja'a, pulang. Dan tilmid adalah fa'il atau pelaku dari pekerjaan tersebut. Karena yang pulang dalam contoh ini adalah tilmid, murid. Oleh karena itu tilmid hukumnya atau dibaca menggunakan harokat dhammah. Raja'at tilmid. Nah, di sini kita bakal menambahkan 3 poin penting permasalahan fa'il ini. Yang pertama, isim yang jatuh setelah fi'il itu tidak harus jatuh langsung setelah fi'il, melainkan ada kalanya dipisah oleh beberapa kata benda lain atau oleh huruf juga. Contohnya dalam contoh, akalat tufah sabahal yaum Muhammad. Akalat tufah sabahal yaum Muhammad. Maka di sini artinya adalah telah memakan apel pada pagi hari ini. Siapa yang memakan adalah Muhammad. Dalam contoh ini, yang menjadi pelaku dari memakan adalah Muhammad tentunya. Tidak mungkin dong apel menjadi sesuatu yang memakan. Malah apel lah yang dimakan. Pertanyaannya siapa yang memakan? Muhammad. Akalat tufaha sabaha hadzal yaum Muhammad. Maka di sini Muhammad adalah isim yang jatuh setelah fi'il, meskipun dia jatuh setelah fi'il tidak secara langsung, akan tetapi dipisah oleh beberapa isim. Di situ contohnya at-tufah sabaha hadzal yaum. Dipisah oleh ini. Nah, tetap dia disebut sebagai isim yang jatuh setelah fi'il. Dan ternyata Muhammad ini adalah yang melakukan pekerjaan atau kata kerja akala, sehingga dia disebut dengan fa'il. Dan harokatnya fa'il adalah dhammah. Maka bacaan harokat yang benar dalam contoh tadi, akalat tufah sabaha hadzal yaum Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammad? Karena dia adalah isim yang jatuh setelah kata kerja, yaitu akala, meskipun dipisah oleh beberapa kata lain.
dan dialah yang melakukan pekerjaan tersebut. Makanya baca Muhammadun. Itu poin pertama. Jadi jatuh setelah fi'il tidak mesti langsung setelah fi'il langsung ada isim yang menjadi fa'il, tidak. Kadang dipisah oleh beberapa kalimat. Yang kedua, untuk memahami siapa kata benda yang mana yang menjadi pelaku, ini sangat berkaitan dengan hafal kosakata bahasa Arab. Ketika kita memahami kosakata bahasa Arab, maka saat itu pula kita akan lebih mudah memahami mana kata benda yang menjadi fa'il, pelaku. Contoh aja dalam contoh tadi, akalat tufah sobaha hadzal yaum Muhammad. Nah, kalau kita tidak tahu apa artinya tufah, maka bisa saja kita akan membaca tufah itu dengan dhammah karena mengira bahwasanya tufah adalah isim yang menjadi pelaku dari pekerjaan tersebut. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya tufah adalah apel, artinya adalah apel, maka logika kita akan mengatakan bahwasanya tidak mungkin tufah ini menjadi pelaku dari pekerjaan akalah, sehingga tidak akan kita baca dengan harokat dhammah. Berarti kita akan mencari kata benda lain yang pantas untuk menjadi fa'il dari kata-kata akalah tadi. Dalam contoh ini adalah Muhammad. Akalat tufah sobaha hadzal yaum. Siapa yang makan? Muhammad. Nah, makanya untuk memahami mana kata benda yang menjadi fa'il dari pekerjaan tadi, yang menjadi pelaku dari pekerjaan tersebut, kita harus menghafal banyak kosakata bahasa Arab sehingga lebih mudah bagi kita untuk menentukan mana fa'ilnya. Yang kedua. Yang ketiga, fungsi dari mempelajari poin yang kedua ini adalah ketika kita nanti suatu saat membaca suatu redaksi dalam bahasa Arab, dalam suatu kitab yang berbahasa Arab, kemudian kita menemukan kata kerja, maka pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Kita menemukan fi'il atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja dalam redaksi bahasa Arab, maka pertanyaannya siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jawaban dari siapa itu, itulah yang disebut dengan fa'il. Kalau kita ada contoh seperti ini. Zahaba ila al-madrasah fi hadzal yaum as-sa'id Ali. Zahaba itu apa artinya? Pergi. Oh, berarti dia fi'il. Nah, kita sekarang dalam redaksi bahasa Arab ini menemukan kalimat fi'il yaitu zahaba. Pertanyaannya adalah siapa yang pergi? Maka kita cari pada kalimat-kalimat yang jatuh setelah fi'il, mana kalimat yang pantas untuk menjadi pelaku. Dalam contoh ini, zahaba ilal madrasati fi hadzal yaum as-sa'id Zaid. Maka berarti mana kata benda yang pantas menjadi pelaku adalah Zaid. Maka dari itu kita akan mengetahui bahwasanya Zaid ini adalah isim yang jatuh setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga Zaid harokatnya dibaca dhammah sesuai dengan hukum yang sudah kita pelajari di nomor 2 ini. Itulah fungsi dari kita mempelajari nomor 2. Jadi setiap kali kita menemukan kata kerja, tentu pertanyaan pertama, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut? Kita cari kata benda yang ada setelah fi'il tadi, mana yang pantas untuk menjadi pelaku dari pekerjaan tersebut, maka itulah yang menjadi fa'il dan kita baca dari harokat akhir dengan harokat dhammah. Itulah pelajaran kedua dari kitab pengantar belajar ilmu nahwu karya Habib Hasan Bahrun. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa selalu diulangi pelajaran-pelajaran sebelumnya agar melekat, dan jangan lupa banyak praktik. Setiap kali kita membaca kitab, praktekkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab Abu Hasan ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.